Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 2 Januari 2023 dalam masa Natal. Hari ini adalah peringatan Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 22 sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Santo Basilius dan Santo Gregorius adalah dua sahabat karib yang menjalin persahabatan sejak masa kecil mereka. Basilius lahir di Kaisarea Kapadokia, sekarang ini Turki, dan Gregorius lahir di Konstantinopel, yang juga menjadi wilayah sekarang ini Turki. Jadi sejak kecil keduanya bersahabat. Dan persahabatan mereka itu langgeng. Sampai pada masa pendidikan. Bahkan ketika sama-sama berdua masuk sebagai pertapa. Bahkan juga sampai menjadi uskup. Keduanya tetap dalam persahabatan itu. Keduanya menjadi teolog. Dan juga memberi perhatian yang luar biasa kepada umatnya. Terutama mereka yang miskin, yang lemah. Maka ada usaha karitatif yang diberikan kepada umatnya yang miskin dan lemah. Selain itu, keduanya dengan sangat gigih karena mereka adalah teolog. Mereka sangat gigih melawan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka mempertahankan ajaran gereja, terutama tentang Yesus Kristus dan Allah Tritunggal. Nah, dalam hal ini, ketika mereka begitu mempertahankan ajaran gereja, mereka melawan ajaran sesat, terutama yang berkenan dengan Yesus Kristus dan Allah Tritunggal. Upaya mereka ini sesungguhnya sejalan dengan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama hari ini dari surat Rasul Yohanes yang pertama. Dalam suratnya itu, Yohanes memberikan peneguhan kepada para pendengarnya yang notabene sudah menjadi percaya kepada Kristus. Rasul Yohanes melihat bahwa ada sekelompok orang yang ia sebut dengan antikristus, yakni orang yang menolak Yesus dan Allah Bapanya. Bagi Rasul Yohanes, yang menolak Yesus Kristus, yang tidak mengaku Yesus sebagai Kristus, dan juga menolak Allah sebagai Bapa. Orang yang menolak itu disebut sebagai antikristus. Dan dalam kelompok inilah mereka berupaya untuk memberikan ajaran yang lain selain ajaran yang resmi yang telah diajarkan atau yang telah diwartakan oleh Yohanes dan juga yang telah diterima oleh orang-orang yang percaya saat itu. Maka Rasul Yohanes mengingatkan mereka yang sudah menjadi percaya untuk jangan pernah mendengarkan ajaran sesat itu. Jangan pernah mendengarkan orang lain selain orang-orang yang resmi telah mengajarkan kebenaran tentang Yesus Kristus.
saudari dan saudara yang terkasih, rasanya sangat relevan apa yang dialami atau apa yang diperjuangkan baik oleh Santo Basilius Agung maupun oleh Santo Gregorius dari Nazianze, bahwa mereka membela ajaran gereja dan sekaligus dengan cara itu mereka meneguhkan iman, kepercayaan dalam diri umat. Saat ini kita hidup dalam lingkup orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, banyak kali, dan itu kita sadari betul, banyak kali orang mempersoalkan apa yang kita imani, apa yang kita hayati dalam keberagamaan dan dalam keberimanan kita. Kita akui bahwa banyak tantangan yang kita terima, banyak tantangan yang kita hadapi, yang mempersoalkan keimanan kita, yang mempersoalkan apa yang kita hayati, apa yang diajarkan oleh gereja yang resmi kita akui dan kita imani itu. Saudari dan saudara yang terkasih, para imam, para uskup adalah orang-orang yang berkepentingan memberikan pemahaman yang benar kepada umat tentang ajaran-ajaran gereja yang banyak kali dipertanyakan dan dipersoalkan oleh meminjam kata penulis surat Yohanes, Rasul Yohanes, meminjam kata dia, kata Yohanes Rasul, antikristus. Tetapi selain para imam dan para uskup yang memang bertugas untuk memberikan pemahaman, meneguhkan tentang apa yang diimani dalam kekatolikan, dalam kekristenan secara umum, sebenarnya saudari dan saudara yang terkasih, kita semua juga mesti memperdalam iman kita, mesti terus mencari dan menggali kekayaan ajaran gereja kita tentang banyak hal, tentang Yesus Kristus, tentang Allah Tritunggal, tentang dogma-dogma yang seringkali dipersoalkan oleh banyak orang di luar sana, yang sekali lagi disebut dengan antikristus menurut istilah bacaan pertama hari ini. Kita mesti mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, apa yang diajarkan oleh gereja. Sekali lagi saya tegaskan, memang itu adalah tugas pengajar, pendidik iman, pengajar iman, para katekis, imam, para uskup. Tetapi kita sendiri sebagai umat biasa dengan kemajuan teknologi saat ini, kita bisa dapatkan banyak hal yang menyangkut ajaran iman kita, tentu dari sumber yang sungguh-sungguh Katolik. Karena bahayanya dengan media massa atau media sosial saat ini, medsos saat ini, terkadang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Maka Anda dan saya sebagai orang-orang Katolik, kalau mau tahu tentang ajaran iman kita untuk bisa kita pertanggungjawabkan, kalau mau tahu dan memperdalam tentang itu, carilah dari medsos, tetapi yang sungguh-sungguh sumbernya Katolik. Bukan yang lain yang tidak jelas, yang terkadang sepertinya bagus, tetapi menyesatkan saya dan Anda, menyesatkan kita. Maka sekali lagi, apa yang dilakukan oleh kedua uskup dan pujangga gereja, Santo Basilius dan Gregorius yang kita peringati hari ini, menjadi panutan bagi kita sebagai pendidik dan pengajar iman. Para imam, para uskup, para katekis, dan juga diri kita sendiri sebagai umat biasa, menjadi contoh bagaimana kita harus melawan ajaran sesat dan tidak perlu mengikuti ajaran yang menyesatkan di luar sana. Kalau itu bertentangan dengan
ajaran gereja yang saudari dan saudara, yang saya dan Anda terima sampai saat ini. Kita diingatkan oleh Rasul Yohanes melalui bacaan pertama hari ini. Jangan menerima apa yang mereka katakan. Kita terima apa yang diajarkan oleh gereja secara resmi. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini, Rasul Yohanes memberi kesaksian pertama tentang dirinya dan kedua tentang Yesus. Dan itu kesaksian dia sampaikan kepada sekelompok para imam dan kaum Lewi yang diutus oleh orang-orang Yahudi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah dia sesungguhnya? Yohanes dalam kejujurannya mengatakan dengan tegas, dia bukan Mesias. Bahkan dia mengatakan dia bukan nabi. Dia cuma suara yang berseru di padang gurun mempersiapkan jalan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, betapa jujurnya jawaban Yohanes Pembaptis. Dan dari jawaban itu nampak betapa rendah hatinya Yohanes Pembaptis. Tapi saya ingatkan, apa yang dikatakan atau katakanlah Yohanes Pembaptis mengiyakan apa yang dikatakan atau apa yang ditanyakan oleh sekelompok para imam dan kaum Lewi yang datang kepadanya. Tetapi sesungguhnya, kalau kita masih ingat, apa kata Yesus sendiri tentang Yohanes Pembaptis? Dia lebih dari seorang nabi. Dia lebih dari segala-galanya. Tetapi dia berada di bawah dari Yesus sendiri. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus mau katakan dirinya sendiri. Dirinya sebagai yang terkecil dalam kerajaan surga. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Sementara semua yang lain tidak lebih hebat. Tidak lebih dari Yohanes Pembaptis. Saudari dan saudara yang terkasih, selain dia mengatakan bahwa dia bukan Mesias, dia cuma suara yang berseru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia juga menegaskan, Yohanes juga menegaskan, Yohanes Pembaptis maksudnya menegaskan bahwa Mesias itu sedang berada di tengah mereka, tetapi banyak kali tidak dikenal. Dan Yohanes Pembaptis mengakui, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Saudari dan saudara yang terkasih, memang benar. Seringkali Yesus itu hadir di tengah orang Yahudi saat itu. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Sama persis dengan apa yang kita imani saat ini. Tuhan hadir dalam keseharian kita. Dia hadir dalam berbagai macam bentuk. Dia hadir dalam sesama kita. Dalam diri mereka yang mungkin berkekurangan, yang menderita. Dia juga hadir secara sakramental, dalam sakramen-sakramen gerejani. Dia hadir dalam peran Ekaristi. Dia hadir di tabernakel. Dia hadir dalam berbagai macam cara dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dia hadir dalam kitab suci. Tetapi banyak kali kita tidak mengenal dia, bahwa dia hadir di sana. Karena itu terkadang dalam gereja kita ngomong, mungkin saja karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir dalam gereja, dalam tabernakel. Seringkali kita latihan nyanyi, latihan kor di gereja, kita berbicara, kita ngomong, kita teriak, macam-macam. Itu ungkapan bahwa kita tidak sadar dan tidak tahu kalau Tuhan hadir dalam gereja melalui tabernakel itu. Terkadang juga dengan kitab suci kita biarkan begitu dan lepaskan begitu saja di tempat yang mungkin kurang baik, kurang pantas. Karena kita tidak mengerti Tuhan hadir dalam sabdanya. Dan ada banyak hal yang mengungkapkan bahwa kita memang tidak sadar kalau Tuhan hadir dalam keseharian kita. Semoga kita terinspirasi dari peringatan kedua orang kudus, uskup dan pimpinan gereja, Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianza.
dan baca liturgi hari ini memberikan kita inspirasi untuk lebih menyadari, pertama, tentang kehadiran Tuhan di tengah kita. Dan yang kedua, kehadiran Tuhan atau kehadiran kita mesti bisa membuat diri kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Tuhan memberkati.